Berarti antara 11.17 sampai 11.43 ini apa yang terjadi? Kenapa itu juga tidak ditayangkan? Kenapa itu harus ada yang menyembunyikan? Terkait video CCTV yang beredar antara masalah Bilar dan Lesti, menurut Abah sebagai pakar telematika seperti apa sih, Bah, video CCTV tersebut? Oke, dalam menjelaskan ini saya selalu harus mengawali mengenai CCTV-nya ya. Sampai mereka mempunyai CCTV, pasti itu pada dasarnya adalah untuk memantau intruder ataupun pendatang yang nyata, bukan nyata, maksudnya yang diundang maupun yang tidak undang kalau ada masuk ke area rumah mereka. Dan pasti pemasangan CCTV itu ada di beberapa titik, ya nggak hanya cuma sedikit. Kemudian itu juga pasti akan dipasang juga di ruang area yang misalnya tempat anak ataupun tempat yang akses ke kamar-kamar. Itu udah yang normal. Berarti tujuannya ini adalah bukan untuk merekam kejadiannya seperti ini, tetapi untuk melindungi rumahnya. Nah sekarang dalam kasus ini CCTV tersebut dimanfaatkan ya oleh pihak-pihak tertentu, ya oleh pihak-pihak bisa dibilang mungkin pihak terlapor ataupun siapapun atau pihak yang ketiga untuk melawan ataupun memojokkan anggota rumahnya sendiri, ya untuk pembuktian di situ anggota rumahnya sendiri. Nah ini saja sudah menjadi suatu pertanyaan, tujuannya CCTV yang harusnya melindungi anggota keluarga, kok malah mengungkapkan kejadian orang yang di dalam. Tetapi itu tujuan yang dibilang yang tidak wajarnya aja ya ke sana. Nah sekarang kalau kita anggap itu oke-oke saja, dibilang oke saja, kita tinggal ngelihat sekarang pada kontennya. Ya. Konten tersebut kita lihat, sinarionya simpel bahwa ada seorang wanita menggendong anak, kemudian anaknya itu di depan tangga dioper ke ART ataupun babysitter. Setelah selesai, si wanita itu kembali masuk ke dalam dan kemudian tahu-tahu dia sekarang ada keluar di parkiran berjalan ke arah mobil. Itu yang sedang sekarang ramai diperbincangkan ya, semuanya itu memperbincangkan itu. Kita kupas ke video tersebut. Nah, saat si wanitanya itu menyerahkan anak kepada anaknya, kepada ART, anaknya menyerahkan anaknya ke ART-nya, ART-nya turun tangga, berarti rumah tersebut ataupun tempat si wanita itu ada di lantai atas. Ya, kemudian dia sebentar masuk pada pukul 11.17, dia masuk, kemudian dibawanya mendadak. Di 11.43 dia sudah keluar langsung masuk ke mobil, ke arah mobil. Berarti antara 11.17 sampai 11.43 ini apa yang terjadi? Kenapa itu juga tidak ditayangkan? Kenapa itu harus ada yang menyembunyikan? Saya bilang harus ada yang menyembunyikan dalam arti bahwa ini konten itu dianggap harusnya normal. Tetapi kenyataannya apa yang harus dianggap normal ternyata tidak normal karena ada waktu periode yang hilang. Kenapa saya yakin itu hilang? Saya bilang tadi saat dia itu lagi menyerahkan anak itu di lantai 2, dia masuk ke dalam. Kalau dia sekarang harus mau ke parkiran, pasti harus keluar dan kemudian melewati tangga lagi. Berarti akan terekam dengan kamera CCTV yang sama persis. Tetapi kenapa itu tidak tampil? Ya, hal apa yang membuat itu tidak ditampilkan? Itu yang menjadi pertanyaan. Nah, kemudian setelah keluar, dia keluar terekam dengan kamera berikutnya. Itu hanya kelihatan bahwa dia untuk jalan kemudian masuk ke mobil. Tapi analogi yang disampaikan kemana-mana adalah bahwa pada kondisi tersebut dia keadaannya normal-normal saja. Tidak terlihat mengalami depresi ataupun mengalami sakit-sakit misalnya kalau apabila itu dibilang sakit. Kita ingat bahwa laporannya itu terjadi tanggal 28 ya yang dilaporkan. Kemudian CCTV-nya ini saya ditayangkan juga itu menggunakan tanggal 28. Ya, berarti itu dianggap sebagai yang hari yang sama. Padahal kejadiannya itu KDRT-nya itu kejadiannya itu sebelum pelaporan. Nah, kalau ingin menunjukkan bahwa sebetulnya tidak ada kejadian yang aneh, janggal ataupun apa pada saat kejadian yang dilaporkan, kan melaporkan pasti akan bilang kejadiannya kira-kira jam berapa, diapainnya kayak gimana, di area mana, di rumah sana, karena pasti itu akan dijelaskan. Karena nanti ada yang namanya rekonstruksi dan lain sebagainya di TKP, itu akan harus dijelaskan. Nah,
Dengan ini tidak dijelaskan dan kemudian tayangan CCTV yang justru pada periode yang penting ini tidak ditayangkan, tetapi ditayangkannya hanya pada saat dia saat-saat mau melaporkan kepada yang berwajib kepolisian, ini menjadi tanda tanya besar. Kenapa pada momen penting justru itu tidak ditayangkan padahal masih pada area yang sama gitu. Kemudian saya lanjut aja ya. Saya lihat sekarang kita lihat CCTV-nya itu identitas channelnya. Yang di atas itu channel 7. Bukan hanya analisa saya, silakan aja pemirsa, kemudian publik aja lah, silakan lihat sendiri. Di sudut kiri atas itu terus CH7, berarti itu channel 7. Dan yang ada di parkiran itu channel 2. Berarti ada total minimal ada 7 channel yang menayangkan, yang merekam semua kejadian di rumah tersebut. Nah, biasanya 7 channel itu yang satu mengarah ke ruang tamu, yang kemudian mengarah ke garasi untuk orang akses yang dari dalam. Kemudian juga ada yang mengarah ke arah tangga. Jadi kelihatan waktu saat orang naik tangga dan kemudian kelihatan siapa saat orang turun. Kenapa yang ditayangkan cuma 2 channel, 2 dan 7? Bagaimana dengan channel-channel yang lainnya? Kenapa itu tidak dijadikan sebagai bahan pengungkap? Ini menjadi tanda tanya, ya. Dan kemudian tayangan itu sendiri channelnya itu sebelah atas itu kelihatan ada daytime stamp-nya itu ada bloknya. Padahal pada umumnya yang namanya daytime stamp itu biasanya tidak ada blok color-nya, jadi open aja kayak transparan. Ya, dengan ini dipasangkan blok seolah-olah kesannya jadi sebetulnya ingin menutupi daytime stamp yang lama dan kemudian ditutupi dengan daytime stamp yang baru. Nah, kejanggalan-kejanggalan ini yang saya bilang yang jadi sebetulnya masih perlu diungkapkan. Bisa jadi bahwa kejanggalan-kejanggalan tersebut itu sebagai barang bukti untuk pihak kepolisian juga gitu, Pak? Sudah jelas setiap kejadian ya yang sifatnya adalah soal rentang waktu, kemudian lokasi, itu bisa menjadi analisa, bisa menjadi bahan analisa bagi kepolisian. Tinggal seberapa besar itu bisa dimanfaatkan ataupun tidak itu nanti tergantung dari case by case-nya. Tetapi ini semua yang namanya CCTV itu yang diungkapkan harusnya bukan hanya pada saat kejadian. Normalnya adalah justru dari berbagai tayangan sebelumnya juga kelihatan sehingga bisa kelihatan kewajaran dari setiap konten yang tampil. Ya, jangan sampai kemudian jadinya hanya kalau hanya momen-momen tertentu berarti nanti seolah-olah penyidik ataupun pihak yang dianggap diperlukan untuk menganalisa seolah-olah hanya difokuskan kepada periode waktu-waktu tertentu saja. Padahal waktu tersebut bisa menguntungkan pelapor, bisa juga menguntungkan terlapor gitu loh, either two. Jadi mesti untuk pihak kepolisian mesti full gitu ya, Pak ya. Dan tapi yang tersebar di media sosial ini kan cuma sebagian gitu, Pak ya. Dan banyak yang hilang gitu, Pak. Ada daytime yang kurang gitu ya, Pak ya. Iya, nah ini justru ini dengan hilangnya itu yang menjadi tanda tanya. Dan apa yang kita pertanyakan atau saya tanya anggaplah kita bilang juga masih tidak wajar, itu berdasarkan data publik loh. Berarti yang sudah ada yang di YouTube ya. Padahal konten aslinya dari CCTV-nya itu ada sekarang harusnya sudah disimpan oleh yang berwajib dan nanti bisa dilihat oleh yang berwajib. Nah, yang berwajib jangan nonton dari yang apa yang ada di YouTube, bukan data publik, tetapi harusnya justru dari data sumber. Karena yang paling sah adalah dari data situ. Kalau yang berwajib sekarang hanya menggunakan data yang dari publik, berarti minimal sudah disetir untuk hanya melihat suatu fokus tertentu aja dari kejadian yang tersebar di publik aja. Harusnya nggak gitu, penyidik harus ngeliatnya yang dari aslinya. Berarti yang CCTV yang tersebar di dalam medsos itu, Bah, itu menurut Abah setelah atau sebelum kejadian? Kalau di situ saya masih belum bisa terlalu berasumsi ya, tetapi yang pasti kalau diarahkan ceritanya itu yang di medsos itu adalah setelah kejadian dan sebelum pelaporan. Ini untuk menunjukkan bahwa yang bersangkutan tidak mengalami apa-apa, ya. Tetapi bisa juga ternyata ini sebetulnya konten dari hari-hari yang lainnya lagi, yang sebelumnya lagi, yang kemudian tanggalnya ditutupi, gitu. Nah, kita bicara sekarang gini, umpamanya apabila suatu perbuatan KDRT, apakah itu bisa tercitrakan ya di layar CCTV, ya? Tercitrakannya adalah dari bukti, tetapi CCTV hanya bisa mencitrakan, tidak bisa menceritakan, ya.
saat dia mencitrakan kita harus yang menanggapi, kita harus yang melihat, kemudian kita mengurut ulang lagi semua gambarannya, semua kontennya, diperiksa dulu kebenarannya, baru dia analisa, ya. Nah, dengan hanya dia yang mencitrakan, berarti ya tadi tentang waktunya itu apa kita mau mengikuti orang yang mengunggah, ataukah kita sebetulnya mau tetap berpatokan pada konten yang normal dulu, kita hanya mempercayai konten yang nanti yang pasti asli. Nah, yang tersebar di sosial media ini kan tentu ada kesannya memang mau mengarahkan kita masyarakat untuk beropini, karena ada pengantarnya menyatakan bahwa jangan terlalu percaya sama konten, bisa-bisa ini hanya dibilang apalah gorengan atau manipulasi media untuk apa, untuk kesannya ini itu. Boleh saja orang mengutarakan itu, tetapi nanti itu bisa diungkapkan. Nah, pihak yang nanti mencoba mengalihkan ini menjadi isu yang lain, hati-hati. Dia sudah mengubah data, ya, mengubah data yang harusnya benar, dia diubah, dimanipulasi sehingga sesuatu yang biasa jadi yang palsu menjadi seolah-olah otentik. Itu ada pasal yang bisa menjerat juga itu. Hati-hati, yang nggak bebas begitu saja pihak yang nanti mencoba mengalihkan isu yang kayak gini, ya dibuka aja, nanti bisa jadi itu yang benar, ya boleh aja, nanti kan dilihat. Karena sudah membangun narasi gitu, yang narasi yang bisa jadi salah bisa jadi benar gitu ya, Boy. Betul ya, kalau umpamanya hanya menampilkan tayangan saja itu tidak membentuk suatu persepsi publik, tetapi saat dia sudah membentuk suatu narasi, dia kemudian baik itu narasi mau sifatnya sekedar opini ataupun mau sifatnya adalah sebagai suatu pemberitaan, tetapi dia sudah mengiring ke masyarakat untuk percaya atas apa yang disampaikan. Nanti kan tinggal dilihat seberapa berhaknya yang bersangkutan itu untuk menyampaikan konten ini. Apakah dia dari pihak keluarganya, apakah dari pihak terlapornya, apakah dia diminta oleh yang pihak terlapor. Kalau tidak diminta, apakah dia sukarela? Kalau sukarela, dari mana dia bisa mendapatkan konten tersebut? Kalau mengambil dari konten yang di dalam, berarti dia melakukan tindakan juga ya tindakan pidana, mengambil konten CCTV tanpa seizin pemiliknya, gitu. Berarti ada indikasi orang dalam sendiri gitu, Bah, yang menyebarkan video tersebut gitu, Bah? Sangat mungkin bisa diberikan indikasi tersebut, karena CCTV itu tidak hanya sembarang orang bisa mendownload kemudian bawa kemana-mana. Perlu ada orang yang mengambil periode tertentu, ya kan, dia mendownload kemudian memberikan. Nah, di situ bisa jadi orang yang mengerti ini bukan berarti orang yang langsung terlibat, tetapi dia karena disuruh. Ya, nah dia melakukan tindakan pengambilan, kemudian setelah pengambilan dia berikan kepada orang lain. Nah, kemudian orang lain inilah yang melakukan perubahan kontennya. Tadi misalnya dilakukan rekayasa. Setelah selesai direkayasa, kemudian ada pihak yang membangun narasi saat dia mengunggahnya ke ranah publik, ya, ke internet. Nah, itu juga ada pihak lagi, dan itu ada yang bisa terkena juga gitu. Dan ini apa ya, berkaitan juga gitu, Bah, sinkron gitu, Bah, dengan tersebarnya video CCTV tersebut dan dengan statusnya si Rizky Bilar gitu, Bah, yang close friend gitu, Bah, di Instagram, close friend. Oke. Gitu. Untuk konten-konten segala sesuatu yang sifatnya perilaku ataupun efek dari apa yang terjadi pada yang bersangkutan, saya sebagai orang telematika tidak mau berkomentar, karena di telematika tidak membahas modus, alibi, kemudian motivasi dan lain alasan ataupun apa, ya tidak membahas yang kayak gitu. Jadi apa yang dialami oleh orang-orang sebagai efek dari yang ini itu sebetulnya lebih ke arah faktor sosial, ya, ada orang jadi tidak bersimpati sama dia atau kayak gimana. Tetapi itu di luar telematikanya, di luar sesuatu hal yang mau saya bisa dibuktikan mengenai suatu kejadian yang ini gitu loh. Saya prefer not comment yang ke arah sana. Oke, Bah, berarti CCTV itu sebetulnya ada apa aja sih, Bah, yang bisa diedit dan bisa dimanipulasi gitu, Bah? Oke, CCTV biasanya yang bisa diedit adalah periodenya, kemudian lokasinya, jadi seolah-olah sesuatu terjadi di lokasi tersebut padahal bukan. Itu bisa direkayasa dengan objek-objeknya. Kemudian bisa dimanipulasi kejadian, ya, kejadiannya seolah-olah dia berada di suatu tanggal tertentu, bukan secara diedit periode tanggalnya dari CCTV-nya loh, tetapi dia bertingkah. Misalnya di hari Rabu, seseorang di hari Rabu dia pakai baju biru, ya, kemudian pas hari Kamis, Jumat dia mau mengelabui publik bahwa dia pada hari Rabu itu dia melakukan sesuatu. Nah, dia tinggal pakai baju yang biru aja sama yang hari Rabu, kemudian melakukan
pekerjaan apapun, melakukan aktivitas. Nah, saat itu disimpan, dia bisa berasumsi dia bisa memberikan suatu alibi bahwa kejadian itu dengan bajunya dia itu dia berada di hari Rabu. Ya nanti itu kemudian bisa dibuktikan. Ada lagi pembuktiannya ya, kuncinya lah. Nggak bisa saya ceritakan. Kemudian sampai melakukan pengeditan dalam arti memotong-memotong konten-konten yang dianggap bisa merugikan si pengunggah ataupun bisa membuat asumsi publik, persepsi publik terhadap satu konten jadi berubah. Dan terakhir bisa dilakukan image editing. Ya, videonya dibikin animasi atau kayak gimana. Tapi kalau sampai image editing di situ udah berlebihan lah. Seberapa punya orang mempunyai effort untuk membuat suatu kartun yang seolah-olah kelihatan nyata kemudian bisa memanipulir. Enggak sampai ke sana kalau untuk editan animasi ya. Enggak. Berarti kepada masyarakat gitu jangan mudah percaya gitu Bay, karena apa yang disebarkan itu belum tentu benar dan belum tentu juga salah. Biarkan pihak kepolisian apalagi dalam kasus seperti ini gitu ya Bay. Kepada masyarakat pesan saya adalah manfaatkan CCTV itu sesuai dengan tujuan semula, ya tujuan dasarnya yaitu untuk melakukan pemantauan, untuk menjadikan suatu barang bukti, bukan menghindari kriminal ya, untuk menjadikan suatu barang bukti apabila sesuatu terjadi pada rumah kita. Tetapi juga harus diingat, jangankan CCTV, apapun mau CCTV mau perangkat multimedia, ya handphone dan lain sebagainya, jangan digunakan untuk mengelabui. Ya, Anda bisa saja berupaya untuk mengelabui, ya tetapi jangan salah. Ada God way yang lebih baik daripada good way. Good way itu adalah orang-orang telematika, orang-orang siapapun, orang penyidik yang berupaya untuk mengungkapkan sesuatu. Tapi yang namanya God way itu adalah langkah dari Yang Maha Kuasa untuk membuat pelaku yang mau memasukkan konten itu menjadi dia ceroboh, akhirnya dia terlupa untuk melakukan editing sesuatu sehingga tidak sempurna. Dan ketidaksempurnaan tersebut akhirnya terdeteksi oleh orang yang melakukan pemeriksaan yang kayak saya gini. Jadi hindari penggunaan CCTV untuk penyalahgunaan. Lebih baik, lebih manfaatkan untuk yang lebih positif.